Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Perlu kami KPU menginformasikan kepada publik bahwa ada 11 tahapan besar yang sudah kita lalui selama pemilihan umum tahun 2024. Itu mulai dari pendaftaran partai politik hingga nanti pengajuan pelantikan, sumpah janji. Jadi kurang lebih 10 tahapan kita sudah lewati. 10 tahapan. Yang puncaknya di tanggal 14 Februari lalu. Dan masuk pada rekapitulasi, lalu kita masih tersisa 2 tahapan, yaitu tahapan penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah janji. Ya, tugas KPU di sini bukan pengucapan sumpah janji, tapi pengusulan untuk pengucapan sumpah janji. Jadi kurang lebih 2 tahun dari bulan Juni tahun 2022. Tahapan pemilu itu berlangsung dan kita akan memasuki masa akhir tahapan pemilu, dan tahapan pemilu itu juga di 2 tahapan ini kita bersinggungan dengan tahapan pilkada. Iya. Jadi para pendengar Radio Republik Indonesia, masih ada 2 tahapan lagi, yaitu tahapan penetapan hasil pemilu khusus untuk Provinsi Papua. Setelah 3 hari setelah putusan MK akan ada penetapan kursi dan calon terpilih untuk DPR Provinsi Papua Selatan. Sedangkan untuk pengucapan atau pengajuan sumpah janji itu akan dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi setelah KPU menetapkan, KPU akan melakukan pengusulan ke gubernur, dan gubernur secara hierarki akan mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Yang mana pelantikannya dijadwalkan itu di 1 Oktober. 1 Oktober nanti. Iya. Terkait dengan bagaimana KPU secara hierarki, dalam hal ini KPU Republik Indonesia sebagai regulator atau pembuat undang-undang bersama dengan DPR dan Kementerian Hukum dan HAM, kita sudah ketahui bersama bahwa pemilu tahun 2024 dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 dan ada aturan turunan lainnya, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum bagi yang penyelenggara pemilu KPU. Kita tahu bersama bahwa penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada 3 lembaga, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Iya. Terkait dengan bagaimana kesiapan aturan atau perundang-undangan, itu secara garis besar perlu kami sampaikan bahwa aturan turunan yang dibuat oleh KPU sebagai regulator dan juga eksekutor kami di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sejauh tahapan pemilu ini kalau dibilang ditetapkan dan dilaksanakan dengan maksimal gitu. Sekalipun ada sedikit kendala mungkin dengan keterlambatan keluarnya aturan. Contoh, tahapan akan segera berjalan 2 hari ke depan, lalu aturannya baru keluar di 2 hari sebelum tahapan berjalan. Itu yang mungkin membuat kami di KPU, mungkin juga Bawaslu, untuk mencerna aturan lebih baik sebelum kita laksanakan tahapan. Tetapi so far selama tahapan ini boleh kami sampaikan bahwa kalau kita lihat mengacu pada topik hari ini, menakar kinerja penyelenggara pemilu tahun 2024, kita boleh bilang bahwa visi besar untuk mencapai pemilu yang demokratis itu kurang lebih sudah terjadi di Provinsi Papua Selatan yang baru ini. Luar biasa. Gitu. Ini didukung dengan tadi dari sisi aturan, lalu dari sisi penyelenggara sendiri. Penyelenggara secara kelembagaan itu ada 3, lalu penyelenggara di dalam KPU itu ada beberapa, yaitu KPU itu sendiri, KPU baik tingkat provinsi dan kabupaten yang kurang lebih ada 25 orang, setiap kabupaten maupun provinsi 55, jadi kita 4 kabupaten plus 1 provinsi jadi 25 orang, ditambah dengan panitia pemilihan kecamatan atau di sini panitia pemilihan distrik.
lalu PPS, panitia pemungutan suara di tingkat kampung, dan KPPS, kelompok pemungutan suara di tingkat TPS. Ini kurang lebih ada 15.125. Sehingga kalau kita lihat tujuan besar untuk mencapai sebuah demokrasi, pemilu yang demokratis itu menurut hemat saya sudah terjadi. Ini didukung dengan regulasi dan juga didukung dengan yang kedua itu didukung dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun ad hoc di tingkat bawah, di tingkat distrik, tingkat kampung, dan tingkat paling krusial itu KPPS. Dan yang terakhir ini didukung dengan sinergitas dari semua lembaga. Stakeholder yang ada. Iya, stakeholder. Baik itu dari pemerintah daerah, dari TNI dan Polri, dari TNI, Polri dan pemerintah daerah ini secara hierarkis sampai di tingkat kampung bahkan RT. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kita pemilu pertama atau pemilu perdana di Provinsi Papua Selatan bisa berjalan dengan baik. Ada sedikit gejolak tapi tidak yang terlalu separah itu. Gitu. Jadi kalau kami boleh berkata bahwa kalau kita melihat kinerja, kita mengukur kinerja para penyelenggara pemilu khusus untuk KPU, di sini kalau saya mau bilang dari nilai 1 sampai 10, kita bikin di angka 8. Gitu. 8 Ibu. Iya, angka Luar 8. biasa. Ini saya optimis ya, karena melihat dari hasil itu. Mengapa saya katakan demikian? Ini juga diukur dengan hal yang lain, yaitu dengan adanya perkara perselisihan hasil pemilu di MK. Kita lihat dari 7 perkara yang diadukan, itu dari 7 perkara 2 dari DPD yang diajukan oleh calon anggota DPD, 2, lalu 5 dari partai politik. Dan ini dilihat dari putusannya, itu putusan selah sudah ditolak lebih dulu, dismisal. Lalu yang 3 perkara kemarin tanggal 7 Juni MK telah memutuskan ditolak untuk seluruhnya. Jadi ini kalau menurut saya kinerja KPU maupun teman-teman Bawaslu dalam menyelenggarakan satu event besar pemilu demokratis berhasil gitu untuk ke provinsi yang baru. Namun ada sedikit kendala. Kendalanya apa ini, Bu? Di sini kalau jujur mau disampaikan bahwa khusus untuk di tingkat KPPS. Dari 4 kabupaten, menurut pengamatan evaluasi yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, untuk tingkat KPPS ini butuh kerja yang lebih baik gitu. Mengapa sampai saya bilang butuh kerja yang lebih baik? Karena hasil dari KPPS itulah yang akan membawa atau menentukan siapa yang memperoleh kursi, sehingga teman-teman sumber daya yang ada di KPPS sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini perlu untuk diperhatikan gitu. Karena dalam hal menulis angka-angka untuk mengisi format C1 atau dikenal dengan nama C plano, itu butuh ketelitian yang baik, butuh teman-teman anggota KPPS harus mengerti dengan baik. Terkait dengan perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang sudah selesai tahapannya pada hari kemarin 7 Juni, bahwa kita dari sisi KPU dalam hal ini kita puji Tuhan gitu, syukur bahwa tidak ada gugatan yang diterima, semuanya ditolak untuk seluruhnya, sehingga KPU punya waktu, punya perhatian yang harusnya fokus untuk kita eksekusi atau laksanakan tahapan pilkada. Jadi dari proses pelaksanaan PHPU di MK, ini kerjasama yang luar biasa dari teman-teman KPU maupun Bawaslu. Kolaborasi, Bu ya? Iya, kolaborasi dalam hal penyiapan alat bukti dan memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembuktian. Dan ini sudah terjadi dan berjalan dengan baik, sehingga kita berharap bahwa setelah putusan ini ditolak, kita akan masuk pada tahapan penetapan hasil.
penetapan hasil pemilihan DPR Provinsi Papua Selatan, dan juga khusus untuk Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat penetapan hasil, dan kita akan lakukan pengajuan pengambilan sumpah dan janji. Sehingga tahapan pemilu ini selesai dan kita fokus untuk tahapan pilkada. Karena tahapan ini saling beririsan seperti tadi disampaikan Pak Felix. Tahapan krusial yang pertama itu pencalonan persorangan sudah dilaksanakan dan sementara berlangsung. Syukur bahwa di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan maupun provinsi tidak ada calon persorangan, sehingga kita masih menunggu atau kita fokus di tahapan yang lain. Tadi tahapan pemilu 2 lagi selesai, lalu kita fokus untuk tahapan yang besar itu tahapan pemutakhiran data pemilih, lalu tahapan pencalonan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan masuk dalam tahapan pencalonan, lalu ada tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan nanti masuk dalam penetapan. Sehingga saya berharap semua bisa menerima hasil yang sudah ada, dan nanti dalam waktu dekat setelah KPU Republik Indonesia mendapat surat dari Mahkamah Konstitusi, KPU RI akan menurunkan surat selanjutnya ke KPU Provinsi dan Kabupaten untuk kita melaksanakan penetapan kursi dan calon terpilih. Setelah itu KPU melakukan pengusulan pelantikan dan tahapan pemilu berakhir. Memang benar apa yang Ibu Ida sampaikan bahwa PPS dan KPPS terutama adalah ujung tombak. Keberhasilan sebuah pemilu atau pesta demokrasi itu bisa terjadi dengan baik, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kinerja diukur dari kinerja KPPS itu sendiri. Dan memang upaya-upaya yang kita KPU akan laksanakan dan sudah laksanakan dan akan laksanakan untuk pilkada, bahwa kita akan perbanyak di BIMTEK, bimbingan teknis, lalu sosialisasi. Bimbingan teknis ini memang wajib kita laksanakan terkait dengan pungut hitung. Karena pungut hitung ini dilaksanakan langsung oleh KPPS, dan nanti secara berjenjang KPPS melaksanakan, lalu PPS merekap semua dan naik secara berjenjang ke PPD. Jadi memang ujung tombak keberhasilan pemilu itu ada di KPPS, dan memang satu komitmen kami KPU untuk pilkada ini, kami akan fokus untuk bimbingan teknis penyelenggara tingkat bawah, yaitu KPPS, dalam rangka tadi mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen hasil kepemiluan itu dengan baik, mulai dari C plano, C hasil yang ada di TPS, lalu C hasil salinan yang wajib diberikan kepada partai politik, serta secara berjenjang D hasil untuk tingkat PPD, dan D hasil distrik, dan D hasil kabupaten. Kita ketahui bersama bahwa keberhasilan pemilu itu bukan hanya semata-mata penyelenggara itu sendiri, tapi di sini ada yang namanya pemilu partisipatif. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti dan juga masyarakat memahami kira-kira prosedur apa yang terjadi di TPS. Saya sebagai pemilih, saya datang, hak saya apa? Gitu. Saya punya hak untuk mendapat berapa suara kalau saya masuk, karena ada 3 kategori pemilih. Ada kategori yang kemarin pemilu kemarin. Kategori pemilu dalam DPT, kategori pemilu dalam DPTB, lalu kategori pemilu dalam DPK, daftar pemilih khusus. Ini setiap masyarakat juga harus punya pemahaman itu sendiri. Pemahaman tentang hak-hak dia sebagai pemilih, dan juga yang berikut itu tugas atau teman-teman partai politik dalam menyiapkan para saksi di TPS. Karena ini KPPS ketika kami laksanakan semua proses, ini teman-teman saksi dari setiap peserta pemilu wajib tahu prosedur yang terjadi di dalam TPS itu seperti apa. Jadi mengapa kami
terima kasih kepada ada beberapa partai yang waktu itu mengundang kami sebelum pemilu untuk persiapan para saksi. KPU dan Bawaslu sebagai narasumber dalam memberikan arahan. Di sini tadi saya sampaikan proses pungut hitung terjadi di dalam TPS itu bukan semata-mata tugas KPPS. Memang tugas KPPS dia menyelenggarakan. Tetapi dalam hal pengawasan ada Bawaslu dan juga dalam hal memberikan saran atau masukan itu juga jadi tugas tanggung jawab masyarakat itu sendiri dan juga para saksi dari partai politik itu. Jadi masyarakat sebagai pemilu partisipatif ini masyarakat wajib punya pemahaman kepemiluan, gitu. Sehingga masyarakat tahu hak dan kewajiban dia ketika dia datang di TPS. Gitu. Lalu yang kedua itu para saksi partai politik. Para saksi partai politik wajib diberikan pemahaman tentang prosedur yang ada terjadi di dalam KPPS itu sendiri. Pada saat hari H pemungutan suara nanti pada tanggal 27 November pada saat pilkada, kita berharap bahwa para calon, baik itu calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati menyiapkan para saksinya dengan baik. Gitu. Menyiapkan para saksi dengan baik, bekali mereka dengan ilmu atau pengetahuan tentang prosedur yang terjadi di dalam TPS. Mulai dari pemilih datang mengisi daftar hadir, lalu tadi kalau pemilih sebagai kategori pemilih nanti ada dua saja ya, mungkin DPT dan DPK. Iya, kita belum lihat ada PKPU pemutakhiran data pemilih, sehingga ketika pemilih itu datang masyarakat tahu, lalu para saksi partai politik maupun saksi calon gubernur dan wakil gubernur itu tahu prosedur yang terjadi. Lalu bagaimana cara minimal dia punya pemahaman tentang tadi prosedur, lalu tentang menghitung. Lalu dia punya sedikit kemampuan untuk berbicara. Ketika KPPS salah prosedur, dia bisa memberikan masukan. Izin KPPS kayaknya itu salah, harusnya begini. Jadi pemahaman itu penting bagi para saksi maupun teman-teman pengawas Bawaslu, karena ketika KPPS kurang mengetahui, pemahaman kurang, ini teman-teman pengawas bisa membantu. KPPS ini kerjanya seperti gini. Jadi memang tadi kita butuh dari sisi penyelenggara sendiri KPPS, dari sisi pengawas Bawaslu, pengawas TPS dan juga masyarakat. Dari sisi masyarakat pemilu partisipatif dalam hal mengetahui prosedur kepemiluan dan para saksi. Kita tahu bersama bahwa regulator itu KPU Republik Indonesia dan juga DPR dan DPR Komisi 2. Sementara ini turunan lain kita masih mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016 dan aturan turunan lain PKPU. Ini PKPU dalam waktu dekat, sementara dalam tahapan harmonisasi itu PKPU pencalonan dari partai politik dan PKPU pemutakhiran data pemilih. Itu dari sisi kesiapan regulasi. Lalu dari sisi kesiapan penyelenggara, ini KPU sudah merekrut badan ad hoc. Khusus untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024, itu kita sudah pemilu ya. Kalau ini pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kita setelah evaluasi di bulan April yang lalu, kita kerja cepat ini Pak Felix. Jadi KPU sudah evaluasi ad hoc di bulan April. Lalu dari evaluasi itulah kita sudah mengacu kepada hasil evaluasi untuk perekrutan badan ad hoc untuk tingkat PPD dan sementara ini di PPS. Jadi kesiapan SDM sementara berjalan. Lalu yang ketiga ini tahapan untuk persiapan pemetaan TPS, lalu pemutakhiran data pemilih. Sehingga mungkin lewat momen ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk masyarakat yang belum punya kartu identitas kependudukan atau KTP, mohon untuk segera datang ke Disdukcapil untuk mengurus. Dan yang kedua, tahapan pemutakhiran data pemilih akan segera berlangsung. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mohon petugas pemutakhiran data kami atau Pantarli dilayani. Ini pengalaman saya dari Bovendigul, bahwa ketika Pantarli datang di rumah-rumah masyarakat untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, ini masyarakat mengusir. Masyarakat mengusir, tidak mau dilayani. Mungkin karena kekecewaan terhadap pemerintah dalam pelayanan,
akhirnya petugas Pantarli kami yang diusir ketika masyarakat datang. Tetapi pada saat 14 Februari yang lalu, ketika kertas merah tampileng muka, ini banyak masyarakat antusias datang ke TPS. Saya mau memilih, hak pilih saya harus ada gitu. Ini kembali lagi, kita mohon untuk masyarakat memahami hal ini. Ketika petugas pemutahiran data kami atau PPDP datang ke rumah-rumah warga, tolong untuk dilayani. Sehingga masyarakat akan terakomodir dalam DPT gitu. Lalu untuk pemilih pemula juga, pemilih pemula bagi orang tua yang anak-anaknya akan berusia 17 tahun di bulan November, mulai sekarang untuk mengurus KTP gitu. Karena ini kita tahu kelas 3, kelas 12, kelas 11, bahkan mungkin yang di daerah pedalaman kelas 9, 8 itu ada yang sudah 17 tahun. Itu tapi belum punya KTP. Sedangkan aturannya yang masuk kepada masuk sebagai pemilih adalah yang berusia 17 tahun yang punya identitas kependudukan. Baik. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.